Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di media pembelajaran Al-Quran Hadis. Masih tetap fase C untuk kelas 5 semester 1. Kali ini materi kita adalah mari menyayangi anak yatim. Namun sebelum membahas tentang anak yatim, di sini ada pertanyaan pemantik sebelumnya. Yang pertama, apakah kamu tahu siapa anak yatim itu? Dan yang kedua, apa yang harus kamu lakukan kepada anak yatim? Pengertian yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya ketika dia belum balik. Maka yang paling bertanggung jawab memelihara, mendidik, dan membesarkannya adalah orang terdekat atau ahli waris sampai dia balik dan mampu hidup mandiri. Memelihara anak yatim hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, apabila ada yang mengurusnya, maka yang lain tidak berdosa. Rasulullah SAW ikut bersedih ketika ada yang mengejek dan menghardik anak yatim. Sebaliknya, beliau akan ikut senang ketika ada yang merawat dan menyayangi anak yatim. Sebab Rasulullah SAW sudah ditinggal oleh ayahnya ketika beliau masih dalam kandungan. Dan ketika beliau berusia 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Jadi beliau sangat mengerti bagaimana perasaan anak yatim piatu. Adapun hadis tentang perintah menyayangi anak yatim diceritakan oleh sahabat Sahl bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, "An Sahli bin Sa'din qala Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma." Terjemahan hadis menyayangi anak yatim dari sahabat Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan isi hadis tentang perintah menyayangi anak yatim adalah yang pertama, mengingatkan kita agar selalu memperhatikan nasib anak yatim, yaitu memelihara, mengurus pendidikan, sandang dan pangan, serta kesehatan anak yatim. Yang kedua, meski mereka memiliki harta, mereka akan tetap merasa kekurangan dalam hal kasih sayang dan perhatian. Oleh karena itu, kita wajib menyantuni, memperhatikan, dan menyayangi anak yatim, supaya mereka dapat merasakan kasih sayang dari saudara sesama muslim. Yang ketiga, memelihara anak yatim termasuk perbuatan yang mulia, sebab nanti di surga akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, orang yang menelantarkan dan memakan harta anak yatim secara zalim akan mendapatkan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran
surat An-Nisa ayat 10. Adapun pokok kandungan hadis menyayangi anak yatim adalah orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim kelak di surga berdampingan atau dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak yatim yang tidak mampu maka harus diasuh, dibiayai, dan disayang dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dilarang menelantarkan atau menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan sendiri, karena itu termasuk zalim. Nanti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang bertanggung jawab menyantuni anak yatim adalah seluruh umat Islam, terutama orang-orang terdekat atau ahli waris. Memelihara anak yatim termasuk perbuatan mulia sebab akan bersama Nabi Muhammad SAW kelak ketika di surga. Sampai di sini penjelasan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.